Halo semuanya, perkenalkan nama saya Shanur Laili. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses ATMA obat. ATMA ialah absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. ATMA sendiri merupakan proses penyerapan obat di dalam tubuh. ATMA masuk dalam fase farmakokinetika atau fase di mana nasib obat dalam tubuh. Absorpsi adalah proses masuknya obat ke dalam tubuh. Proses absorpsi bergantung pada cara pemberian obat ke dalam tubuh. Ada beberapa macam cara pemberian obat ke dalam tubuh, yaitu 1 sublingual, 2 peroral, 3 perektal, 4 topikal, 5 inhalasi, dan 6 parenteral atau suntikan. Proses absorpsi pemberian obat secara sublingual yaitu dari mulut, kemudian langsung ke vena cava dan tidak melalui vena porta, sehingga sublingual tidak mengalami metabolisme lintas pertama yaitu hati. Absorpsi obat yang diberikan secara peroral yaitu obat akan diabsorpsi di usus halus ataupun di lambung. Dan untuk absorpsi yang diberikan secara parektal yaitu dari rektum kemudian ke sirkulasi sistemik. Untuk absorpsi obat yang diberikan secara topikal atau perkutan yaitu obat yang dioleskan di kulit akan masuk ke dalam jaringan bawah kulit lalu ke sirkulasi darah dengan mekanisme difusi aktif. Tujuan pemberian obat secara inhalasi yaitu hanya ingin memberikan efek lokal pada paru-paru sehingga proses absorpsinya yaitu dari hidung kemudian ke paru-paru, dan ada juga obat-obat inhalasi yang dapat diabsorpsi ke sirkulasi sistemik, tetapi ada efek samping yang sering ditemukan. Pemberian obat secara parenteral atau suntikan ada 3 jenis lokasi penyuntikan yaitu 1 IV atau intravena ke dalam pembuluh darah vena, subkutan di bawah permukaan kulit, dan IM intramuskular ke dalam jaringan otot. Fase selanjutnya adalah fase distribusi di mana obat berada di dalam cairan tubuh dan jaringan tubuh. Obat yang masuk ke dalam pembuluh darah akan didistribusikan darah ke dalam jaringan seluruh tubuh. Ada 3 faktor yang mempengaruhi distribusi obat, yaitu aliran darah, permeabilitas kapiler, dan ikatan protein. Obat yang terikat dengan protein menjadi tidak aktif dan tidak dapat bekerja. Fase selanjutnya adalah fase metabolisme. Fase di mana proses mengubah obat yang semula nonpolar menjadi polar atau larut dalam air agar dapat diekskresi oleh ginjal ataupun empedu. Metabolisme umumnya terjadi di hati. Ada 3 faktor juga yang mempengaruhi metabolisme obat, yaitu kondisi penyakit, gen, dan lingkungan. Reaksi metabolisme terdiri dari 2 reaksi, yaitu reaksi fase pertama, contohnya adalah oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Reaksi yang kedua yaitu contohnya reaksi konjugasi dengan substrat endogen. Proses terakhir dari fase farmakokinetika adalah ekskresi. Ekskresi adalah proses di mana obat dikeluarkan dari dalam tubuh. Jalan utama ekskresi yaitu ada ginjal, paru-paru, dan empedu. Ekskresi melalui paru-paru hanya terjadi pada obat yang berupa gas atau cairan yang mudah menguap. Ekskresi obat yang melalui ginjal melalui 3 proses yaitu filtrasi, sekresi aktif, dan reabsorpsi pasif. Obat yang sudah melalui proses ekskresi akan dikeluarkan oleh tubuh dalam bentuk keringat, feses, maupun ASI. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan ataupun dalam penyampaian mohon untuk dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.